Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita kembali mengudara dunia dengan memperbanyak literasi digital Tridharma perguruan tinggi. Suatu riset artikel akan kita bedah pada pagi hari ini yang terbit di akhir-akhir 2024. Jadi riset artikel ini terbit di jurnal Computational Journal of Mathematical and Statistical Science, di mana dengan judul New Shifted Lomax X Family Distribution, Properties and Application to Actuarial and Financial Data. Jadi ada suatu model peluang kalau kita sebut dengan New Shifted Lomax X Family. Kalau nanti X Family itu nanti diganti dengan berbagai fungsi. Dalam riset artikel ini X family-nya diganti dengan Weibull sehingga namanya nanti New Shifted Lomax Weibull. Nah, model ini berparameter 5 akan diterapkan kepada data aktuaria dan data finansial. Oke, coba kita lihat riset artikel yang dimaksud pada kajian kita pagi hari ini. Nah, dalam suatu riset artikel Computational Journal of Mathematical and Statistics yang terbit di akhir-akhir tahun 2024, tepatnya itu di Oktober 2024, dengan suatu riset artikel dengan judul New Shifted Lomax X Family Distribution, Properties and Application to Actuarial and Financial Data. Dalam riset artikel ini pada dasarnya dia menggunakan teknik yang disebut dengan Shifted Lomax X Family untuk menghasilkan fungsi densitas peluang baru. Nanti dia akan hasilkan Shifted Lomax Weibull. Nah, teori ini berdasarkan dari suatu teknik yang kita sebut tadi, shifted untuk menghasilkan fungsi densitas baru, nih. Dan Anda lihat di sini persamaan 1,2 ini fungsi densitas baru. Itu tergantung kepada G besar, fungsi kumulatif yang dituju, dan G kecil, fungsi densitasnya. Dengan menambah 3 parameter baru yaitu alfa, lambda, dan M. Jadi nanti fungsi densitas yang G kecil ini nanti akan digunakan Weibull, densitas Weibull, dan G besar ini nanti akan digunakan kumulatif Weibull. Kita tahu Weibull itu 2 parameter, sehingga nanti akan menjadi 5 parameter. Jadi Shifted Lomax Weibull ini nanti berparameter 5. Jadi berdasarkan persamaan densitas pada persamaan 1,2 ini, dengan menggantikan Gx kecil dengan densitas Weibull dan Gx besar dengan kumulatif Weibull, akan menjadi suatu fungsi densitas yang disebut dengan Shifted Lomax Weibull. Nah, ini dia, ini G besarnya. Jadi G besarnya ini dia kita besarkan. Kalau kita bisa kita besarkan. Nah, ini G besar tadi adalah 1 kurang eksponen min X per K berpangkat alfa. Jadi ditambah 2 lagi parameter K dan alfa. Sedangkan G kecilnya alfa X berpangkat alfa kurang 1 dibagi K berpangkat alfa dikali eksponen min XK berpangkat alfa. Jadi ini G kecil, ini G besar, dimasukkan ke dalam persamaan 1,2 tadi. Nih, dimasukkan dalam persamaan ini. Nih, G kecil, G besar. Menjadi suatu fungsi densitas yang disebut dengan Shifted Lomax seperti yang kita lihat pada persamaan 3,2. Nah, persamaan 3,2 ini yang disebut dengan Shifted Lomax Distribution. Shifted Lomax Weibull Distribution 5 parameter. Ada alfa, ada lambda, ada K, ada A, ada M. Nah, ini kumulatif nih. Kumulatifnya ini seperti persamaan 3,1 juga dihasilkan berdasarkan dari kumulatif persamaan 1,2. Nah, ini persamaan 1,2 tadi nih. Nih, kumulatif nih. Jadi ganti G-nya dengan kumulatif Weibull tadi akan menghasilkan persamaan 3,1. Nah, berdasarkan ini, berdasarkan fungsi densitas 3,1, fungsi kumulatif 3,1, yaitu kumulatif SHLW Shifted Lomax
Weibull distribution dan 32 densitas akan kita uji nanti dengan menggunakan data set 2. Ya, kita lihat data set 2. Dalam riset artikel ini diberikan data set 2. Mana datanya? Diberikan data set 2. Oke, kita lihat dulu datanya. Mana datanya ini? Nah ini data set 2, ada 34 data. Data set 2 ini nanti akan kita gunakan untuk memodelkan data asuransi ya. Oke, data insurance. Oke. Akan kita gunakan data ini untuk menghasilkan parameter dan kita akan coba hasilkan seperti pada gambar 7 dan gambar 7A dan 7B. 7A density function yang berwarna hitam yang gelap dan kumulatif seperti 7B. Tentu saja dengan menggunakan kemampuan R kita. Oke, coba kita lihat. Nah, ini parameternya. Seperti biasa, parameter kita tentu tidak akan sama. Tetapi kalau menghasilkan grafik yang sama dan density plot dan kumulatif plot yang sama, itu tidak jadi masalah. Nanti AIC-nya juga kalau kita lihat di sini 81, AIC-nya minus log likelihood-nya 81,02, AIC-nya 172. Oke, kita coba lihat R kita. Kita buka R. Nah, ini R kita. Ini adalah data yang dari riset artikel kita run. Ya, kita run data kita. Kita coba lihat data kita. Sheet X. Oke, Caplox. Nah, ini data kita. Lalu seperti biasa kita akan bangun suatu program log likelihood. Nah, ini log likelihood untuk mendapatkan parameter menggunakan optik. Nah, yang berwarna biru yang saya blok ini adalah fungsi yang seperti pada persamaan 3.2, yaitu fungsi densitas dari shifted Lomax Weibull distribution. Ada 5 parameter, di mana parameter 1 nanti namanya alpha, parameter 2 lambda, parameter 3M, parameter 4A, dan parameter 5K. Oke, coba kita run kan model kita ini. Apakah dia sukses? Kita coba run. Oke, dia ternyata sukses. Kita mau coba lihat SA parameternya. Nah, ini parameternya. Ini parameter 1, parameter 2, parameter 3, parameter 4, dan parameter 5 dengan nilai minus log likelihood 81,3. Oke, lebih kurang sama-sama aja. Ada sedikit sekali perbedaannya. Dari hasil parameter-parameter ini kita akan coba jalankan. Kita beri nama dulu parameternya. Dan yang kita perlukan parameter tadi kita sebut parameter 1-nya alpha, parameter 2 lambda, parameter 3M, parameter 4A, parameter 5K. Sehingga nanti dalam fungsi densitas parameter 1 dia akan otomatis membaca si alpha. Parameter 2 dia otomatis membaca si lambda. Oke? Dan seterusnya. Ini adalah XI untuk keperluan density plot. Ini nilai urut data untuk keperluan kumulatif. Ini kumulatif hampiran. Oke, kumulatif hampiran untuk kumulatif plot. Ini fungsi densitas seperti pada persamaan 3.1 dan ini kumulatif seperti persamaan 3.2. Kumulatif dari shifted Lomax Weibull distribution. Oke. Ini density plot memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Dan ini adalah kumulatif plot menghampiri teori kumulatif hampiran dengan kumulatif model. Oke. Kita coba run kan. Kita coba run model kita seluruhnya. Oke, kita runkan saja. Ups, oke. Nah, ini. Jadi kalau Anda lihat yang warna hijau ini hampir persis sama dengan grafik yang pada riset artikel tadi.
pada grafik 7A. Dan kumulatifnya hijau putus-putus ini dengan sempurna menangkap kumulatif abu-abu, yaitu kumulatif ampiran dengan rumus I kurang 0,5 per N. Jadi sekali lagi bahwa kita telah membuktikan semakin lama kemampuan R kita ini semakin baik dan semakin dapat melihat berbagai jurnal yang terbit di berbagai kita dapat menyelesaikan membedah berbagai riset artikel yang terbit di berbagai jurnal internasional. Oke, terus semangat, terus lakukan, baca jurnal, bahas, sampaikan kepada pemirsa, kepada mahasiswa agar mereka mandiri dalam melakukan riset. Saya rasa cukup pertemuan kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.